Halo, balik lagi dengan gua Rio Nugraha Putra. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kalian bisa mengirimkan produk kalian yang ada di Indonesia ke Amerika untuk nantinya bisa dijual di Amazon. Banyak banget pertanyaan ini muncul baik dari YouTube maupun dari member Super Amazon Seller. Karena di video-video sebelumnya saya selalu menjelaskan bahwa saya mengirimkan produk saya untuk dijual di Amazon dan produknya itu selalu berasalkan dari Alibaba atau dengan kata lain dari Cina. Dan sampai hari ini, sampai sekarang, saya masih mengirimkan produk saya hanya dari Cina ke Amerika. Nah, jawaban untuk pertanyaan kalian, bisa nggak sih saya kirim dari Indonesia ke Amerika? Jawabannya bisa. Sebenarnya prosesnya sama saja, sama sekali tidak ada yang berbeda. Kalau kita mengirimkan dari Cina untuk dijual ke Amerika, dan mengirimkan dari Indonesia untuk dijual di Amerika, prosesnya sama 100%, tidak ada yang berbeda. Yang perbedaannya nanti hanyalah waktu kita mengisi formulir di Amazon, alamat pengirimnya bukan berasal dari Cina, melainkan dari Indonesia. Nah, step by stepnya, teknisnya seperti apa? Yang pertama sama seperti kalau kalian berjualan di Tokopedia atau Shopee. Hal yang pertama yang kalian harus lakukan adalah membuat ID, betul? Maka dari itu, hal pertama yang kalian harus lakukan adalah registrasi di Amazon. Gimana caranya registrasi? Di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana caranya kalian bisa mendapatkan ID di Amazon. Bisa cek di channel saya, Rio Nugraha Putra. Lalu, setelah kalian mendapatkan ID, hal kedua yang kalian harus lakukan adalah membuat lapak kalian. Yaitu mengisikan produk kalian jenisnya apa, nama produk itu apa, gambarnya seperti apa, detail, deskripsi, dan lain-lain. Lalu setelah kalian berhasil membuat lapaknya, maka yang perlu kalian lakukan adalah di Seller Central Amazon, kalian klik Inventory, Manage Inventory, lalu di sana kalian pilih drop down Send or Replenish Inventory. Di sana Amazon akan bertanya, kalian mengirim produknya mau berapa pieces ke Amerika? Kalian tinggal input di sana, lalu akan ditanya juga berbagai macam hal seperti alamat pengirimannya dari mana, kita bisa isikan dari Indonesia atau dari Cina, terserah kalian. Lalu Amazon juga akan bertanya, dalam satu dus, biasanya kalian akan mengisikan berapa unit, gitu. Tujuannya apa? Karena nanti Amazon akan mendistribusikan produk kalian ke seluruh Amerika. Jadi misalkan kalian mau mengirimkan 500 unit. Dalam satu box itu ada berisi 10 unit. Maka nantinya Amazon akan menyuruh kalian mengirimkan 250 unit ke warehouse dia yang ada di Amerika Barat. Dan 250 unit akan diminta dikirimkan ke Amerika Tengah. Contohnya seperti itu. Makanya dia akan tanya dalam satu dus isinya berapa pieces. Selanjutnya dia akan bertanya akan dikirimkan lewat laut atau lewat udara, dan seterusnya. Sampai akhirnya, kalau kalian sudah menyelesaikan semua formulirnya, kalian akan mendapatkan satu label, di mana label ini contohnya seperti ini. Dan label ini nantinya kalian bisa tempelkan di dus, di box yang kalian akan kirim ke Amerika. Sehingga nantinya, waktu barang kalian sampai di Amerika, waktu sampai di gudangnya, maka petugas gudangnya akan dapat mengetahui, oh, ini produk milik kamu. Di sana ada identitas kamu, nama produk kamu, labelnya, dan segala macam, semuanya lengkap di sana. Maka hal ini juga menjawab banyak pertanyaan yang orang tanya gimana caranya petugas di gudang Amazon itu tahu bahwa ini barang saya. Jawabannya lewat label yang seperti ini ya. Jadi saya harap itu membantu. Di video selanjutnya saya akan membahas apa perbedaannya HS code dan barcode, dan di mana kalian bisa mendapatkannya. Karena banyak banget tuh yang kebalik-balik antara HS code, barcode, dan juga kode yang diberikan untuk ditempel di box. Seperti yang tadi, itu namanya label pengiriman. Oke, nah untuk biaya kirim, untuk jasa kirimnya pakai apa, untuk biaya teksnya seperti apa, saya nggak bisa jawab di sini. Karena hal itu sangat berubah-ubah. Gitu, bisa tanyakan, kalian bisa cari shipping forwarder dari Indonesia ke Amerika atau dari Cina ke Amerika. Biasanya
Untuk forwarder dari Cina ke Amerika, saya bisa kasih kontaknya. Tapi untuk saat ini saya hanya memberikan kontak forwarder yang biasa saya gunakan kepada member Super Amazon Seller. Oke, ditunggu video selanjutnya, karena di video selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan HS code dan barcode. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh ya, ketinggalan nih. Buat kalian yang belum subscribe dulu di channel ini, karena channel ini akan berisikan hal-hal yang kalian perlu ketahui tentang berbisnis di Amazon. Kalau kalian merasa terbantu sama video ini, klik like. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau mau request video apa yang dibuat selanjutnya, bisa komen di bawah ini, oke? Terima kasih.